Terus kalau terangkan pilih hampir semua ulama menunjukkan arja ayat di Quran niku kulil ladzina kafaru yang tahu berlaku makot salah. Atau tiang kafir 70 tahun, 80 tahun sekali mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu dosa kekafirannya besar apa hilang. Padahal kafir ini kok akbarul kabair. Dosa kufur itu dosa paling nomor. Niku mawon dilafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sangat hilang. Apalagi tiang lazamaha muddatah umri, orang yang selalu melafazkan la ilaha illallah sepanjang umurnya. Terus ini kalimat yang luar biasa. Wa kadzalika waqad talaban nabi. Lan teman-teman nyupre sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam di amin sang pamare Nabi Abi Thalib ayaqul ain dawuhna sapa Nabi Abi Thalib ing hadil kalimat marota datang kang iki. Ya saya itu kang bakal nyekeni sapa Nabi lalu Abi Thalib ya kelawan la ilaha illallah marota wae. Wa kadzalika ad-dajjal la'anahu. Lan koyok mengkono-mengkono amru ad-dajjal dan dajjal la'anahu wa idda'ana bida'ana dengan sapa dajjal ya dari paling ngeklaim sapa dajjal al-biasa ma'a kasrati ma yasiru minal kitab. Binama yang doang sendiri do sapa dajjal man saking menghasab akan anut sapa man ing dajjal ayakula lahu di kalimatin wahid. Ya yukira ganten ngakoni sapa wong lahu maring dajjal birububiyati lan kepangeranan. Pakadalika mongko kaya mengkono-mengkono ikilah tentu jamiul fitani tes sebagaimana pro fitnah. Sekabiane fitnah wa ingka surat senajan to akeh apa ikilah alkitab. Fa fi kalimatit tauhid mongko yu tetep ing dalam kalimat tauhid ing insani kedhe manusa makhlasun utawa mukhlisun iku barang sing nglepasno kabeh kang nyukupi min jamil fitani saking sekabiane pro fitnah. Dados intine niku Allah damel swarga kaya ngono mewahe niku targetnya satu bagi yang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Neraka digawe wonten dahsate juga bagi yang menolak la ilaha illallah. Dajjal kaya ngono sibuke niku namung sitok tujuane biar orang tercerabut saking la ilaha illallah. Dados fitnah apapun di dunia ini apapun besarnya dia tragedi korupsi, tragedi kemanusiaan, tragedi apa saja. Niku boten saged ngalahno napa kesaktiane la ilaha illallah. Ini disebut fakadzalika jami'ul fitan wa in kasurat fa fi kalimat tauhidil insan makhlasun kafin to mukhlisun kafin barang sing iso murnekno atau sing iso dadi solusi. Misalnya ngeten nggih contoh paling gampang nggih, contoh paling gampang. Tiang nak badhe mati itu kan orientasi fikihnya banyak. Mungkin tersiksa buatan sakit nyaur utang, mungkin tersiksa anaknya belum soleh, mungkin tersiksa punya hak adami dereng selesai. Semua ketersiksaan ini tetap ada solusi. Gini ku mati alal iman la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kata riwayat sing dawaken tiang sing hak adamine boten selesai, asal piyambake mati beto iman beto la ilaha illallah. Nak pancen piyambake entuk ridane Allah nanti diselesaikan Allah teng akhirat. Kata riwayat sing matur sing dawaken wonten tiyang niku utange kathah. Kula bolak-balik cerita kebetulan orang ini ku wali. Mboten saged nyaur terus tiyang sing utangi nuntut teng akhirat kan nyaur. Karena di akhirat wis iso nyaur, zaman teng donya ora iso nyaur napa malah teng putih akhirat. Ini sekalian Allah ditunjukkan satu surga yang indah, saking indahnya sampai pertanyaannya itu li ayyi nabiyyin aw li ayyi siddiqin. Ini untuk nabi siapa surga semewah ini? Akhirnya Allah jawab, lima yamliku saman, bagi yang kuat bayar. Lalu siapa ya Allah yang mampu bayar surga semewah ini? Kamu bisa bayar ini. Caranya gimana Gusti? Kamu menghalalkan uang kamu di orang ini. Intinya terus sahibul haq wau, orang yang ngutangi menghalalkan, kemudian dua-duanya jika masuk surga kalian Allah Subhanahu wa taala. Terus intinya niku la ilaha illallah itu apapun problem dunia kita. Wow, misalnya kita secara fikih terganggu karena nggak bisa nyaur utang atau mungkin anak kita belum soleh atau cucu-cucu kita kayak apa kita tidak pernah tahu dan kita sudah tidak bisa ngurus lagi. Tapi apapun itu yang abadi adalah la ilaha illallah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kita yang tidak bisa nunggoni anak cucu, tapi mereka akan hidup diurus oleh rahmatnya Allah. Mereka akan iman juga diurus oleh hidayatnya Allah.
Mereka akan baik-baik saja juga diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saktine kalimat la ilaha illallah. Dijawakan Sayyid Abdul Haddad, "Fakadzalika jami'ul fitan wa in kasurat fa fi kalimatit tauhid al insan makhlasun wa mukhlisun kafin." Terus kalimat la ilaha itu satu solusi untuk problem apa saja. Niki ditulis oleh Sayyid Abdul Haddad, dia tulisan beliau atau dawuh-dawuh beliau diabadikan oleh muridnya, sehingga kita sebagai penggemar, karena memang perjanjiannya beliau, pokoknya saya datang baca kitab tentang Sayyid Abdul Al-Haddad. Terus Sayyid Abdul Haddad itu cerita banyak di kitab Nasoih Diniyah, dan dari sekian cerita itu beliau di antara kesimpulannya itu fakadzalika jam'ul fitan wa in kasurat fa fi kalimatit tauhid insan makhlasun kafir atau mukhlisun kafir. Karena la ilaha illallah itu kalimat yang begitu sakral. Ibarat kalau bolak-balik nyontokno. Kalau orang ASN di Lamongan, ada orang 1000 ngundang sama satu bupati ngundang, itu kira-kira ASN datang kemana? Datang ke undangan satu bupati dibanding 1000 orang. La ilaha illallah juga gitu. Kalau timbangan jenengan ada la ilaha illallah dan yang lainnya itu kesalahan semua Anda, tentu malaikat tidak akan berani tidak mempertimbangkan la ilaha illallah. Kalau sampai malaikat mengalahkan la ilaha illallah berarti mengabaikan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata cerita barokah la ilaha illallah niku fala yaqulu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Tidak akan ada timbangan yang bisa mengalahkan kekuatan la ilaha illallah. Nah ini disebut fakadzalika al-fitan wa in kasurat fa fi kalimatit tauhid insan makhlasun. Kemudian yang terakhir kalau cerita, setiap orang yang di neraka kemudian ditanya sama Allah, andaikan kamu punya dunia seisinya, apa kamu bayar, kamu tebus neraka ini dengan hartamu? Ya Allah. Aradtu minka ahwana min dalik fa abaita illa syirka. Saya ingin kamu hanya ngimani sesuatu yang mudah, tapi kamu tidak mau. Artinya yang mudah itu begini, andaikan kita disuruh menuhankan Fir'aun itu susahnya minta ampun, karena menuhankan orang yang suatu saat mati. Menuhankan Namrud juga susah, menuhankan orang yang suatu saat mati. Kita ini disuruh menuhankan zat yang tidak akan mati, yang punya kekuasaan mutlak, yang abadi. Itu kan gampang sekali. Menuhankan zat, menuhankan maujud yang luar biasa. Tidak akan mati, tidak akan rusak, tidak akan mengalami degradasi. Sehingga menuhankan Allah itu yang gampang, bukan malah menuhankan yang lain. Misalnya sampean kon nuhakno Firaun, cara otak kita yang cerdas kan bingung. Menuso yang mati, yang nanti dimumi kita Tuhan. Begitu juga menuhankan makhluk-makhluk yang lain yang pasti suatu saat meninggal. Atau kalau banyak meninggal sering sakit, sering punya problem sendiri. Tapi Islam itu menyuruh menuhankan Allah yang kekuasaannya tidak terbatas. Makanya Allah mengistilahkan, saya kata Allah menyuruh kamu sesuatu yang mudah sekali. Aradtu minka ahwana min dalik. Sebagai riwayat aisara min dalik. Nah, sebab itu ngendikane ulama, ayat yuridu wa bikumul yusra itu tidak sekedar masalah kemudahan fikih. Tauhid juga hal yang mudah, karena menuhankan sesuatu yang memang secara logika harus yang jadi Tuhan. Dia yang qadim, dia yang menciptakan langit dan bumi. Sudah selayaknya sebagai Tuhannya langit dan bumi, karena yang menciptakan. Coba kalau kita dipaksa menuhankan Namrud atau Fir'aun, apapun cerdas kita, logika kita itu tidak akan masuk. Masa Fir'aun yang lahir di bumi kemudian menuhani bumi? Jadi intinya tauhid itu ahwan atau aisar, sesuatu yang mudah. Nggih niki nyaur utang iso dibaleni, nek sampean baleni dosa ngoten. Mbok minal kabair. Terus niki kula mergi Habib Mustofa sering rawuh teng kholi buyut kula terus diutangno. Kula serong teko nang kholi buyut wis dadi jenengan kudu teko. Padahal nggih buyut kula nggih buyut beliau juga dari garwane. Tapi niki mungkin jenengan ikhlas ra ikhlas ya namung sak menten niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.